3, 2, 1. 3, 2, 1. Oke, udah. Selamat datang di channel YouTube Wisnu Purnomo. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan pelatihan bersama teman-teman Universitas Airlangga Surabaya dengan tema Aksi Planner 2.0. Oke, pelatihan kali ini diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Akuntansi Universitas Airlangga Surabaya dengan bekerjasama dengan Wicapu Kreatif. Untuk pelatihan resin, dengan kita ambil topik case HP. Bagaimana keseruan pelatihannya? Ayo ikuti video ini selengkapnya. Wisnu Cahyo Purnomo yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada kegiatan hari ini. Oke, saya perkenalan itu kalau untuk tentang diri saya hanya itu sih, nama sama ini kontak saya. Dan asli ya, saya aslinya Sleman teman-teman. Sleman itu nggak banyak yang tahu Sleman itu di mana. Sleman itu adalah salah satu kabupaten di DIY. Jadi Jogja itu bukan provinsi ya. Jogja itu adalah kotanya saja. Kalau provinsinya itu DIY. Jadi kalau saya kenalin ke teman-teman, tinggalnya di mana? Saya tinggalnya di Sleman. Sleman itu mana? Jogja ya? Bukan. Sleman itu bukan di Jogja. Tetapi Sleman itu ada di DIY gitu. Karena provinsi Jogja itu nggak ada teman-teman. Adanya provinsi DIY. Gitu ya. Nah ini terus untuk teman-teman. Oke, mungkin teman-teman ini lagi berpikir kan Kak, nanti di akhir kita ada sesi tanya jawab ya. Mungkin teman-teman bisa tanya langsung di sesi tanya jawab itu. Tapi dari tadi Tessa lihat dari pengalaman Kakak, terus prestasi-prestasi Kak Wisnu ini keren banget. Apalagi YouTuber, terus juga entrepreneur juga, bisa memberdayakan anak-anak muda. Keren banget Kak Wisnu. Nah, sebelum kita masuk ke materi, aku mau ngingetin lagi supaya teman-teman juga bisa on cam. Terus nanti saat materi juga boleh dipersiapkan pertanyaannya buat Kak Wisnu, karena di sesi akhir setelah materi akan ada Q&A juga. Fiber itu tidak sama dengan resin loh, karena banyak banget dari teman-teman, mungkin dari yang tanya di YouTube, di WA, di Facebook dan lain-lain, itu selalu bilang fiber itu resin, padahal itu hal yang berbeda teman-teman. Itu ya, dari hal umum itu dibilangnya fiber, ibaratnya motor aja dibilangnya Honda gitu teman-teman, seperti itu. Terus ini bisa juga dibikin kapal, badan kapal untuk nelayan-nelayan itu dari resin juga. Ada juga dari basicnya itu kayu lalu dilapis resin kayak gitu. Dicampur logam juga bisa teman-teman. Oke, nah bisa juga dijadikan badan mobil. Teman-teman ada yang tahu nggak ini mobilnya siapa? Ini buatan Indonesia loh. Bahkan salah satu karyanya pernah ditabrakin oleh waktu itu mantan Menteri BUMN kita, Bapak Dahlan Iskan. Ingat nggak? Ini kan mobil listrik Selo punyanya Ricky Elson ya. Nah, dia juga menjadi penampung air. Tandon air itu ada juga yang dari plastik, ada juga dari resin. Ternyata mbak-mbak itu juga perlu ya. Oke lah, nanti setelah ini saya juga akan merangkul pasar dari mbak-mbak yang ingin menginginkan hal-hal seperti ini gitu loh, tidak hanya ke ranah cowok saja. Itu bisa membuka mindset saya sih. Ini ya, ini resinnya itu berbagai jenis teman-teman. Nanti resin itu ada resin Eternal, Arindo, BGTN, itu kan masuk ke polyester. Resin itu terbagi jadi 3, nanti ada di slide selanjutnya. Lanjut, resin itu dibagi menjadi 3 ya teman-teman. Ada resin polyester ini tadi, sama resin nikal, sama resin epoxy. Ini saya akan jelaskan juga, tetapi nanti kalau teman-teman lepas workshop ini ingin tahu atau ingin mengulang-ulang, itu teman-teman bisa nonton di YouTube saya teman-teman. Saya tidak promosi ya, tapi
Ya silakan nonton, silakan lihat, banyak banget di video-video yang lainnya. Video unracing ya. Untuk materi sebenarnya seperti itu sih Mbak. Mungkin langsung kita sambung tanya jawab. Oke, terima kasih Kak Wisnu atas penyampaian materinya yang jelas bagi pemula seperti kami ya Kak ya. Mungkin bagi teman-teman yang ada pertanyaan untuk Kak Wisnu bisa langsung raise hand atau ditulis di kolom chat juga nggak apa-apa. Dan Kak, ada Nabila Hasna, mungkin bisa langsung on mic. Oke, halo Kak. Sebenarnya aku Hasna. Nah, aku mau nanya nih, tadi kan tiap resin kan ada kayak perbandingannya gitu kan. Nah, apa sih kalau misalnya itu dampaknya apa kalau misalnya itu kayak kelebihan, terus kalau misal kira-kira tuh gimana sih cara ngatasinnya kalau misalnya kita nggak sengaja gitu kan kelebihan. Nah, kelebihan perbandingannya gitu, apa harus ngulang lagi dari awal atau kayak bisa diakalin apa kayak gitu. Oke. Itu aja sih. Makasih. Oke, terima kasih Mbak Asna. Langsung saya jawab ya. Kalau kelebihan itu resikonya terbakar teman-teman, berasap retak-retak seperti ini. Berasap. Bahkan ya tidak sampai memunculkan api sih, tapi berasap dan asapnya itu nggak enak banget. Sesek gitu teman-teman kalau kita hirup tuh sesek banget. Terus untuk mengatasi itu kalau pas ini ya, kalau pas pencampuran tapi belum dituangkan di suatu kerajinan atau belum kita olah, belum dituang lah intinya gitu, itu bisa kita imbuhin lagi nih resinnya, kita tambahin resinnya lagi. Terus kalau udah terjadi dan retak-retak dan nempel, itu resikonya dua teman-teman, ikhlaskan dan juga kita atau beli aseton. Kalau contohnya kalau untuk hardcase ya, untuk hardcase apa case kayak gini kelebihan ya udah kita ikhlaskan aja teman-teman. Resikonya ya udah ikhlaskan. Selama ini masih ikhlaskan. Atau kalau ini terpaksa banget tidak bisa kita ikhlaskan ya kita bersihkan menggunakan cairan aseton namanya. Kita tuangkan aseton, ya, tapi tetap cacat sih materialnya jadi cacat karena ini. Sebelumnya kenalin nama aku Zumratul Nurofiyah. Di sini aku mau tanya nih Kak, kalau buat meja dari resin kan itu ada cetakannya apa enggak ya Kak? Karena kan kalau buat meja kan gede banget Kak. Nah, gimana ya Kak caranya? Terima kasih. Oke, meja ya. Meja itu ada dua teman-teman. Kalau teman-teman hanya bikin satu atau dua aja, satu atau dua meja itu teman-teman bisa menggunakan, saya izin share screen YouTube saya ya, boleh nggak? Boleh Kak. Teman-teman udah penampakan aja sih. Oke teman-teman, nah di video yang ini ya, meja resin aja. Apakah sudah kelihatan teman share screen-nya? Share screen-nya Sudah Kak, sudah kelihatan. Oke, nah ini tuh ada dua teman-teman. Ini yang menggunakan satu, cuman cetakan itu cuma sekali pakai, itu kita menggunakan kayu seperti ini. Yang bagian mana ya? Nah ini
teman-teman, kayak gitu, itu bisa langsung. Itu kalau cuma sekali pakai, 2 kali pakai itu bisa. Atau plastik triplek melamin itu juga bisa digunakan berulang-ulang teman-teman, tapi semakin lama semakin menurun kayak gitu. Itu kalau sekali pakai aja. Tapi kalau yang mau berulang-ulang itu bisa menggunakan ini teman-teman. Nah, ini cetakan dari bahan silikon. Nah, ini sebenarnya ini yang berhubungan dengan Wisapu Kreatif. Nah, ini Wisapu Kreatif kan menyiapkan cetakan-cetakan kayak gitu, cetakan custom. Jadi semua bentuk cetakan kayak untuk liontin, termasuk untuk meja itu juga bisa, untuk bikin jam tangan juga bisa teman-teman, kayak gitu. Ini untuk cetakannya bisa dipakai sampai 500 kali pemakaian. Jadi kalau teman-teman udah punya produk atau yang bentuknya itu terus mass produksi, itu bisa menggunakan ini, cetakan ini. Tapi kalau teman-teman bentuknya berubah-berubah, itu langkah baiknya menggunakan yang kayu. Dan yang kayu tadi disarankan sih menggunakan yang melamin. Tetapi kalau terpaksanya tidak ada yang melamin, itu bisa menggunakan yang papan biasa, triplek biasa dilapisi dengan isolasi. Nah, saran kami ya teman-teman, kami pernah melakukan kesalahan juga yang di video ini. Ini sebenarnya ada kesalahan. Nah, ini kita menggunakan isolasi warna coklat. Nah, ini teman-teman jangan tiru ya. Ini sudah saya luruskan juga di kolom komentar. Kalau yang warna coklat itu nantinya, warna coklat itu nempel di resin. Nanti susah banget bersihinnya. Kita harus amplasnya lebih tebal. Nempel di resin teman-teman. Jadi kita keluar tuh nggak langsung bening, nanti harus di amplasnya agak repot karena nempel di resin. Kita akan lihat pas penempelannya ini. Ada kok di sini. Nih, nempel kan teman-teman. Nih, ini bersihnya susah nih teman-teman. Bahkan sampai saya trimmer lagi sampai dalam, baru saya tuang cor lasin lagi. Ya begitu. Bisa langsung on mic. Oh iya, terima kasih MC untuk waktunya. Aku ingin bertanya Kak. Aku kan sering lihat gitu ya Kak, di internet banyak resin warna-warni. Itu emang ada pewarna khusus gitu ya Kak untuk resinnya? Ada pewarna khususnya. Oke. Ini pewarna resin. Pewarna resin itu khusus. Biasanya teman-teman juga mengakali jika tidak bisa mendapatkan pewarna resin khususnya. Itu teman-teman cari di ini pewarna-pewarna cat minyak. Tapi resikonya biasanya kalau cat minyak itu agak menggumpal teman-teman. Ini warna khusus. Memang ada pewarna khususnya teman-teman. Ini. Nah, terus warnanya agak transparan, pekat. Itu tergantung intensitas kita ngasih warnanya, ngasih inti warnanya, kayak gitu. Jadi ada pewarna khusus. Jadi jawabannya ada pewarna khusus untuk resin. Tapi kalau teman-teman masih penasaran, itu bisa coba-coba juga menggunakan berbagai jenis resin atau pewarna resin ya. Tapi langsung saja saya arahkan bahwa nyobanya langsung yang berbahan baku minyak, jangan yang air. Kalau air sudah dipastikan gagal teman-teman, karena nggak bisa menyatu, minyak dan air nggak bisa menyatu. Kalau teman-teman penasaran atau di tempat-tempat tinggal teman-teman itu agak kesulitan mencari pewarna resin aslinya, itu bisa menggunakan pewarna-pewarna cat kayu, cat besi kayak gitu. Langsung aja kita masuk ke sesi praktek. Silahkan Kak Wisnu untuk memimpin jalannya sesi praktek. Oke, terima kasih. Saya dikasih waktu untuk praktek. Sebenarnya ini yang paling senang sih ya di sini. Oke. Saya sambil share screen video ya, yang saya siapkan khusus untuk saat ini. Oke Kak. Oke, intinya seperti itu ya untuk video awalannya. Nanti ini akan saya upload juga, teman-teman bisa nonton. Sekarang kita langsung praktek bareng-bareng ya. Saya nunduin kamera. Kelihatan nggak kalau gini? Kelihatan ya? Nggak apa-apa ya.
Nah, untuk bahan-bahan yang saya gunakan saat ini tuh ada resin. Ini resin. Terus ada kaca silikon. Terus saya pinjam punya ponakan saya, teman-teman. Cuman ada glitter-glitternya. Karena saya nggak punya glitter, teman-teman. Karena glitter-glitternya saya pinjam ini buat kerajinan dia. Saya pinjam. Saya minta dikit di sini, nanti lah nggak apa-apa, dikit-dikit ini masih ada yang masih belum terpakai kok. Oke. Sebentar, yang kemarin kan saya bikin ini teman. Aduh. Sebentar, kok agak error ya? Sebentar. Oh, bener ya? Oke. Ngeblur ya? Kak ngeblur. Jelas kok, Kak. Jelas toh? Ya udah. Iya. Oke, kemarin kan saya pakainya ini, bikinnya ini. Nah, kalau teman-teman tadi mau tahu yang likal, ini kan gambarnya kayak gini, dia bisa ditekuk-tekuk gini. Tapi yang polyester tuh kaku. Saya kok nggak bawa yang polyester ya. Ininya kaku ini. Keras ya. Beda kan dengan ini. Iya, sama sih. Mana ya? Sebentar, saya ambil salah satu contoh polyester sebentar. Oke, yang polyester tuh seperti ini teman-teman, keras. Dia nggak bisa ditekuk-tekuk kan ya. Ini bisa jadi patung juga. Itu yang polyester. Saya izin bertanya lagi, nggak apa-apa, Kak? Boleh banget. Aku suka gayanya ya, Surabayanan asik. Itu, Kak, apakah ada kemungkinan ya, Kak, ketika resin sama katalis itu dicampur, kayak entar itu terjadi kayak letupan-letupan gitu, Kak, sampai berasap? Oh, sangat terjadi. Mau saya praktekkan? sangat terjadi. Itu karena apa ya, Kak? Karena kebanyakan katalis. Gitu ya, Kak? Saya nggak berani di sini, Ding. Nanti saya posting. Tak video aja ya, bentar. Saya ada video letupan itu. Itu kebanyakan katalis. Mbaknya meletup ya? Atau gimana? Iya. Enggak, Kak. Atau coba lihat. Atau ini berasap. Sebentar, saya share screen yang ini. Kali ini akan kita kasih yang hitam dan banyak. Ini kita sengaja emang mau praktek berasap kayak gitu, yang di video ini. Karena banyak banget juga pertanyaan teman-teman kalau berasap tuh kenapa ya. Sama barusan juga ada pertanyaan teman-teman masuk. Mana ya HP saya? Itu saya juga baru menerima salah satu pertanyaan dari teman-teman. Dia habis aja tangkinya itu berasap kayak gitu teman-teman, terbakar. Kalau di sini bergelembung nggak apa-apa karena kan kita nggak menggunakan resinnya sebagai art, tapi akan kita tes apakah rusaknya itu bagaimana, lihat reaksinya berasapnya atau gimana. Oke. Ini teman-teman dari yang konsultasi itu ngaduk telur apa
Tapi kalau di video-video yang nanti resinnya itu kita tuangkan ke cetakan kita, nah ini sampai berasap kayak gitu. Kita lihat reaksinya. Ini bentar lagi ada reaksi kayak ini. Lihat. Ini dipetip ini. Enggak. Nah ini dipercepat 800 kali teman-teman. Udah mulai muncul asapnya kan? Nah, gitu. Nah kalau udah retak seperti ini, itu agak sulit teman-teman untuk membenahinya. Tapi kalau hanya retaknya itu, contohnya pecah ya teman-teman, ini itu resinnya itu pecah, terbelah. Resin ini terbelah. Itu bisa kita sambung lagi menggunakan resin lagi teman-teman. Kita kasih dipeper-peperin resin, kita sambung. Bisa disambung lagi. Sama teman-teman kamu tanya lemnya resin itu gimana, ya udah menggunakan resin lagi. Tapi kalau bisa ya menggunakan resin sejenis ya. Kalau nggak sejenis nanti warnanya beda. Kita menggunakan resin yang bening, kita ngelemnya pakai resin yang pink ya, nanti kelihatan. Gitu. Nah gitu. Ya ada pertanyaan lagi. Punyanya Mbak Zumrotul berhasil kan? Terbakat. Nah, oh iya, Kak, ini aku mau tanya, ini kok apa katalis sama resin tuh kok jadi kayak apa es batu gitu keras. Berarti ini nggak bisa dipakai ya Kak? Nggak bisa dibenerin. Yang di wadah ini? Iya, yang cairan tadi dulu Kak. Kan harusnya kan kayak kental gitu kan Kak. Tapi ini aku jadinya kayak es batu gitu Kak, gumpal. Kecil-kecil? Besar. Ada dilihatin di kamera sebenarnya berada bayangan. Ya bentar Kak ya, ini laptopnya nggak ada kameranya, bentar Kak. Oh iya, santai-santai. Kalau menggumpal kecil-kecil, tapi itu wadahnya bersih kan ya, wadah sama pengadunya kan ya? Iya Kak, tadi udah dicuci. Kering nggak? Ya. Kalau gelasnya tadi kering sih Kak, tapi kalau sendoknya agak basah sih tadi. Oh biasa. Kalau enggak ini dicoba lagi bikin takaran baru lagi. Kita lihat misalnya kan takaran pertama kadang error atau sering error gitu. Coba lagi yang kedua, yang ketiga. Bisa kemungkinan itu kita campur air itu. Panitia atau teman-teman yang lain ada diskusi lanjutan? Kak mau nanya. Ya. Tadi kan ini punya aku udah jadi ya, maksudnya nggak menggumpal, tapi pas waktu di olesin di case-nya itu jadi melengkung gitu case-nya Kak. Itu kenapa ya? Panas. Oh. Agak melengkung dikit kan? Kan resin itu panas. Kita agak melengkung dikit. Ini agak... Ya. Tapi cuman yang bagian bawah aja, yang atas nggak melengkung. Yang bawah lebih banyak atau yang lebih enggak? Oh iya mungkin ya. Setuju sih Kak, casingnya teman-teman ini kan. Iya. Apalagi cewek-cewek kan biasanya kreatif gitu kan kalau bikin sesuatu gitu kan yang lucu-lucu. Habis ini teman-teman kalau misalnya nanti malam apa besok gitu udah kering, langsung mirror selfie. Ya kan, tunjukin habis bikin casing gitu kan. Oke, seperti iya, nanti habis ini juga mirror selfie. Nah ini ya Kak, seperti kata Kak Wisnu tadi kan, resin ini bakal kering dalam waktu sekitar 5 jam sampai malam sampai pagi. Karena waktu yang terbatas dan ketidakmungkinan kita untuk melangsungkan workshop ini sampai besok pagi, maka dari itu
kita nanti tunggu casingnya ini di rumah masing-masing ya. Tapi nanti kalau misalnya ternyata casing kering, besok langsung bikin mirror selfie ya. Tunjukin kalau misalnya habis bikin casing. Nah, nggak kerasa nih kita itu udah berada di penghujung acara dari workshop Aksipreneur 2.0 ini. Sebelum kita akhiri, mungkin ada dua patah kata dari Kak Wisnu kepada teman-teman tuner. Oke, saya hanya pesan seperti ini teman-teman. Saat ini zamannya kolaborasi. Kalau bisa kita saling berkolaborasi, saling bekerja sama, utamakan jujur dan komunikasi dalam apapun yang kita lakukan. Itu aja sih. Dengan semua apapun itu semua bisa kita lakukan, tapi jujur, komunikasi dan kerjasama itu paling. Betul sekali Kak, jujur, komunikasi dan kerjasama itu paling penting. Luar biasa pesan dari Kak Wisnu ini. Jadi kita harus ingat-ingat itu terus ya teman-teman. Oh ya, saya koreksi. Saya di sini tuh tidak menggurui ya, tapi saya tuh belajar bareng-bareng karena saya juga masih kadang error juga itu sih. Kita belajar bareng-bareng. Gitu ya teman-teman. Terima kasih ya Kak atas pesan-pesan dan materi yang telah disampaikan. Kami juga bisa belajar untuk membuat resin art ini juga. Nah, kayaknya kurang afdol ya kalau misalnya kita habis acara ini nggak foto ya kan. Nah, aku mau minta teman-teman yang masih off cam buat on cam, mbak-mbak dan teman-teman semuanya, biar kita bisa didokumentasikan kegiatan hari ini, mau jadi kenang-kenangan. Mungkin bisa on cam, yang belum on cam. Mungkin yang udah kering bisa ngangkat casingnya ya. Ya nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, diangkat aja casingnya. Ini ya. Ini nempel sini. Itu bagus. Okay. Itu pakai daun kering, oh ya bagus juga pakai daun kering. Oke, mungkin yang lainnya, mbak-mbak dan teman-teman lainnya yang bisa on cam dulu ya sebentar. Ya kita foto. Kita foto ya. Bagus loh. Ini yang pakai bunga-bunga bagus. Calon-calon entrepreneur dan lucu-lucu ya Kak ya. Oh, taruh di botol minum juga bisa loh. Botol minum yang plastik. Nah, oke. Aku hitung ya. 3, 2, 1. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan klik tanda lonceng.